Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. How are you today, students? It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about conditional sentence. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang dapat kembali bersama kalian dan pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari dan membahas kompetensi dasar 3.5 untuk kelas 12 SMA dan kompetensi dasar 3.20 untuk kelas 11 SMK dengan materi conditional sentence atau kalimat pengandaian. Okay students, now let's begin our lesson today. What is conditional sentence? It is a sentence which is used to show that something will happen if there is another action in the past, present, and future time. Oke, jadi kalimat conditional atau kalimat pengandaian adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan something will happen, sesuatu yang akan terjadi jika there is another action. If there is another action, jika ada kegiatan atau tindakan yang lain in the past di masa lalu, in the present di masa sekarang, dan atau di masa yang akan datang. Conditional sentence stands of two parts. One, main clause or independent clause. It is a sentence that can stand by itself and it has a complete meaning. 2. If clause or dependent clause. It is a sentence that cannot stand by itself and it has no a complete meaning because it needs another sentence to make it complete. Okay, kalimat pengandaian atau kalimat conditional stands of two parts, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, satu main clause atau independent clause, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut induk kalimat, adalah sebuah kalimat yang dapat berdiri sendiri, can stand by itself, and it has a complete meaning, dan mempunyai arti yang lengkap atau makna yang lengkap atau yang sudah jelas. Sementara untuk if clause atau dependent clause, kalau di bahasa Indonesia kan menjadi anak kalimat, adalah sebuah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. It has no complete meaning, tidak mempunyai makna yang lengkap. Makna yang lengkap di sini berarti masih mengundang pertanyaan lain. Kenapa? Because it needs another sentence to make it complete. Karena anak kalimat ini membutuhkan kalimat yang lain untuk membuat maknanya lengkap. Oke, bisa dipahami? Ada main clause, induk kalimat, atau independent clause, dan if clause, anak kalimat, atau dependent clause. Okay, students, I hope you understand much about this. And let's go to the next slide to discuss about conditional sentence. There are three types of conditional sentence. They are 1. Future possible conditional or conditional type 1. 2. Present unreal conditional or conditional type 2. And 3. Past unreal conditional or conditional type 3. Oke, ada tiga macam kalimat pengandaian, yaitu yang pertama ada future possible conditional, kalimat pengandaian mungkin di masa yang akan datang, di kemungkinan terjadi satu tindakan tersebut, yang dinamakan juga ini dengan conditional tipe 1. Yang kedua ada present unreal conditional.
pengandaian yang tidak nyata di masa sekarang. Artinya sebaliknya dengan masa sekarang. Dan yang ketiga, past unreal conditional. Pengandaian yang tidak nyata di masa lalu. Oke? Jadi ada 3 macam conditional sentence in English. Now, let's take a look them one by one. Kita lihat mereka satu persatu. Number 1, future possible conditional or conditional type 1. It is used to show an action which will be done or happen in the future if another action is done or happened. Nah, future possible conditional ini atau kalimat pengandaian tipe 1 digunakan untuk menunjukkan tindakan yang akan terjadi atau yang akan dilakukan jika ada action yang lain di masa yang akan datang. Jadi ini berkaitan dengan satu tindakan, satu kegiatan, satu keadaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang atau di masa depan. Ingat, masa depan bukan masa beberapa tahun ke depan, tapi 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, itu sudah masa yang akan datang atau masa depan. Nah, ini kemungkinan ada sesuatu yang terjadi jika satu tindakan yang lain dilakukan, ya. Kemudian untuk membuat kalimat future possible conditional ini ada main clause dan if clause. Nah, main clause-nya atau induk kalimatnya ditulis dalam future tense dan untuk if clause-nya ditulis dalam present tense. Maka dalam kalimat conditional ini harus menguasai tenses dan yang ada digunakan dalam conditional tense, conditional sentence tipe 1 ini ada future tense dan ada present tense. Oke, kita lihat contohnya dan perhatikan kata-kata yang digarisbawahi untuk menunjukkan tenses yang digunakan. I will go to the beach if the weather is good. Ada kata will go dan is. I will go to the beach ini induk kalimat yang artinya saya akan pergi ke pantai. Jelas ya, saya akan pergi ke pantai. Sementara if the weather is good, jika cuaca bagus. Nah, if the weather is good itu adalah anak kalimat atau if clause dalam present tense. Coba bayangkan kalau ada orang yang mengatakan if the weather is good, jika cuaca bagus, kemudian dia tidak melanjutkan perkataannya. Masih tanda tanya kan? Tapi kalau yang induk kalimat, I will go to the beach. Nah, saya akan pergi ke pantai. Itu sudah jelas. Sementara anak kalimat, kalau cuma dikatakan if the weather is good, orang nanti nanya lagi. So, atau lalu, jadi, nah ya, maka ditambahkan dengan induk kalimat. If the weather is good, I will go to the beach. Nah, ada induk kalimat berarti kalimatnya lengkap. Dan penulisan atau penempatan kalimat present tense dan future tense, induk kalimat dan anak kalimat bisa di depan, bisa di belakang. Jika cuaca bagus, saya akan pergi ke pantai. Atau saya akan pergi ke pantai jika cuaca bagus. Nah, itu bisa ya. Oke, next. You will feel better if you go to the doctor. Kamu akan merasa lebih baik jika kamu pergi ke dokter. Nah, itu juga sama ya. Mau dibalik, if you go to the doctor, you will feel better. Next. They will join us if they have much money. Much time, sorry. They will join us if they have much time. Mereka akan mengundang kita jika mereka mempunyai banyak waktu. Mereka akan bergabung, Mereka akan bergabung dengan kita jika mereka mempunyai banyak waktu. Jika mereka punya waktu, itu maksudnya mereka akan gabung. Itu satu possibility, kemungkinan. Oke, students, itu future possible conditional type 1 atau conditional tipe 1. Mudah-mudahan dipahami.
ada future tense dan ada present tense untuk membuat kalimatnya ya. Dan yang kedua kita lanjutkan ada present unreal conditional or conditional type 2. What is it? It is used to show a contrary condition in the present time which something will be done or happened in the past if another action is done or happened. Adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sebuah contrary condition, sebuah keadaan yang bertolak belakang atau yang berlawanan di masa sekarang. Oke, yang mana sesuatu akan terjadi atau dilakukan di masa lalu jika action yang lainnya dilakukan juga. Jadi berlawanan dengan masa sekarang, menceritakan masa lalu. Oke, ini persis seperti past tense ya. Oke, dan main clause yang digunakan adalah past future tense dan if clause yang digunakan adalah past tense. Kita lihat kalimatnya. Masih kalimat yang ada di future possible conditional seperti biasa, tapi bentuknya dirubah. Oke, mudah-mudahan masih ingat yang future possible conditional yang tadi. I would go to the beach if the weather was good yesterday. Oke, ada would go sebagai past future tense dan was good sebagai past tense atau kalimat yang dibuat dalam bentuk past tense. Coba kita lihat. Saya akan pergi ke pantai jika cuaca bagus kemarin itu. Maka kenyataan hari ini ya, mereka atau saya itu tidak pergi ke pantai karena cuacanya buruk. Jadi contrary, bertolak belakang. Ya. Jika cuaca bagus kemarin, saya akan pergi ke pantai. Kenyataannya saya tidak pergi ke pantai karena cuacanya tidak bagus atau karena cuacanya buruk. Oke, bisa dipahami? Mudah-mudahan ya, coba direnungkan. Saya akan pergi ke pantai jika cuaca bagus kemarin. Ini kemarin kegiatannya. Kalau sekarang cuma tinggal ceritanya saja ya. Jika cuaca bagus kemarin saya akan pergi ke pantai. Maka kenyataannya tidak pergi ke pantai karena cuaca buruk atau tidak bagus. Begitupun yang kedua, you would feel better if you went to the doctor last night. Last night nih, ada kata last night berarti tadi malam. Sesuatu yang akan terjadi tadi malam ya, tapi kenyataannya tidak. Kamu akan merasa lebih baik jika kamu pergi ke dokter. Kenyataannya kamu tidak merasa lebih baik karena kamu tidak pergi ke dokter tadi malam. Jadi paginya itu sakitnya bertambah. Nah itu ya, jadi sesuatu yang bertolak belakang. Dan terakhir, they would join us if they had much time last week. Mereka akan bergabung dengan kita jika mereka mempunyai banyak waktu minggu lalu. Jadi minggu lalu itu ternyata mereka tidak gabung dengan kita karena waktunya mungkin yang padat begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tidak ada kata berhenti untuk mempelajari. Teruskan, keep continuing ya untuk present unreal conditional. Dan yang ketiga ada, masih ingat? Yang ketiga ada past unreal conditional or conditional type 3. Ini juga hampir sama dengan yang barusan, cuma ini keadaannya di masa yang lalu lagi ya. Mudah-mudahan bisa dibayangkan ya, dan kadang yang digunakan hanya yang nomor 1 dan nomor 2 saja. It is used to show a contrary condition in the past time, which something will be done or happen in the past if another action is done or happen. Ya, jadi definisinya sama, tapi contrary conditionnya keadaan bertolak belakangnya di masa lalu, gitu ya. Main clause yang digunakan atau yang ditulis dalam past unreal conditional ini adalah past future perfect tense. Sementara untuk if clause-nya ada past perfect tense. Ingat ya, di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Past future perfect tense untuk main clause dan past perfect tense untuk if clause. Now let's go to the examples. Masih kalimat yang tadi.
Lihat dan perhatikan perbedaan tensesnya. I would have gone to the beach if the weather had been good yesterday. Saya akan sudah pergi ke Bali jika cuaca itu sudah membaik kemarin. Kenyataannya memang kemarin itu tidak pergi ke pantai, ya, karena cuaca buruk. Sama, cuma nanti keadaan realnya ditulis dalam bentuk past tense. Oke, kalau yang kedua dibentuk present tense, ya. Nanti latihan ketika tatap muka, mudah-mudahan bisa ada waktunya, ya. Dan yang kedua juga sama. You would have feel better if you had gone to the doctor last night. Kamu akan sudah merasa lebih baik jika kamu sudah pergi ke dokter. Tapi kenyataannya tadi sama dengan yang kedua, tidak pergi ke dokter. Maka nanti kalimatnya, you didn't feel better because you didn't go to the doctor. Nah gitu. Kalau yang present itu, you don't go to the doctor and you will not feel better. Gitu ya, ini untuk bocoran saja. Dan yang terakhir ada they would have joined us if they had much time last week. Mereka akan sudah bergabung dengan kita jika mereka sudah mempunyai banyak waktu. Okay students, I hope you understand much about conditional sentence for type 1, type 2, and type 3. If you don't understand, you can contact me. You can open another media or another references to know well about your English knowledge. Okay, students, I think this is the end for our English lesson today. Thank you very much for your attention, and I hope you always try, pray, practice, and use your English anytime, because no one can make your English better but you yourselves. Okay, goodbye students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.